Selamat datang di channel saya Alpen Room. Kali ini saya akan coba menjelaskan materi ekonomi kelas 11 ya, dengan topik sistem kurs dalam perdagangan internasional. Nah, ini merupakan lanjutan materi dari bab perdagangan internasional ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang alat dan cara-cara pembayaran internasional. Nah, semoga tutorial pembelajaran ini sangat bermanfaat buat anak-anak kami. Coba kita ikuti. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, di mana nantinya setelah pembelajaran ini anak-anak kami mampu menjelaskan sistem kurs dalam perdagangan internasional ya. Nah, kita lanjut. Adapun alat pembayaran internasional itu kan ada devisa kurs valuta asing, di mana devisa itu adalah sejumlah emas atau valuta asing yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui oleh dunia internasional. Nah, di sini nanti kita akan bahas tentang kurs valuta asing. Apa itu kurs valuta asing? Nah, jadi kurs valuta asing atau disingkat dengan istilah PALAS itu adalah perbandingan ya. Nah, itu perbandingan. Perbandingan apa? Nilai mata uang asing yang dinyatakan dengan nilai mata uang dalam negeri. Dalam hal ini di negeri kita berarti dengan rupiah ya. Oke. Nah, kurs itu ada nanti dibagi menjadi dua. Ada kurs beli dan ada kurs jual. Nah, apa perbedaannya? Kurs beli ini apabila harga saat bank membeli falas. Kurs jual harga saat bank menjual falas. Contoh, katakan si A. Si A sekarang memiliki dolar di kantongnya ya. Nah, lalu dia ingin menukarkan dengan rupiah. Lalu kurs apa yang dipakai pada saat dia menukarkan kan gitu ya. Jadi kata kuncinya si Alpen sudah kasih tadi, bank ngapain terhadap siapa yang punya falas sekarang si A. Nah, lalu bank ngapain terhadap si falas? Membeli. Nah, maka yang dipakai adalah kurs beli. Nah, sekarang kita balikkan. Katakan si B dia memiliki rupiah ya. Dia memiliki rupiah. Dia ingin jalan-jalan ke Amerika, kemudian dia menukarkan rupiahnya ke dolar kan gitu ya. Sekarang siapa yang punya dolar? Bank. Lalu bank ngapain terhadap falas itu? Ya menjual. Nah, maka yang dipakai adalah kurs jual. Oke, paham ya? Nah, jadi itu kata kuncinya. Gak usah kalian bingung. Kita lihat dulu contoh soal. Di sini saya ambil contoh soal ujian nasional tahun 2017. Nah, pada saat Bapak Ridwan berangkat haji ke Tanah Suci atau Mekah, dia memiliki uang. Nah, oke, kita garis bawahi. Nah, berarti real ya. Oke. Nah, setelah dia kembali, Bapak Ridwan masih memiliki sisa uang. Artinya setelah kembali dari Arab, dia masih memiliki 300 real. Cuman yang 300 real ini tidak bisa digunakan di Indonesia, harus rupiah kan gitu ya. Nah, sekarang yang berdasarkan data di atas, maka berapa rupiah yang didapatkan? Berarti kita hanya hitung ini saja menurut soal kan gitu ya. Oke. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Pertama, tentukan dulu kurs apa yang dipakai. Apakah kurs beli atau apakah kurs jual? Nah, itu kalau ini sudah bisa ditentukan, maka sudah bisa jawab. Oke, tadi kan 300. Nah, 300 apa? 300 real. Nah, maka nih kan ini kan yang menjadi falas kan gitu ya. Nah, kata kunci si Alpen tadi apa? Bank ngapain terhadap falas ya? Bank ngapain terhadap falas? Berarti bank itu adalah membeli. Ya, maka yang dipakai adalah kurs beli. Nah, jadi kalau sudah dapat ditentukan kurs beli, kita lihat di soal mana kurs belinya. Nah, ini dia. Oke. Nah, gampang saja. Maka berapa dia? 2.500 dikali ini kali 300. Berapa itu? 3 kali 2 60 15 75 150. Maka jawabannya adalah dodol. Oke? Bisa dipahami ya? Oke, saya rasa itu paham. Kita masuk jenis-jenis kurs valuta asing. Nah, ini inti daripada materi kita ini. Tapi sebelumnya saya kasih dulu. Ada pertanyaan kan, kenapa kurs valuta asing itu berubah-ubah kan gitu ya nak ya. Nah, ada faktor yang mempengaruhinya. Di sini dapat kalian baca. Ada kurs yang dianut oleh pemerintah, inilah materi yang selanjutnya nanti. Kemudian selera atau permintaan masyarakat, keadaan neraca pembayaran, dan juga devaluasi dan revaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Keadaan kurs antar
negara maju. Nah, jadi negara maju itu sangat mempengaruhi, apalagi negara-negara berkembang ya. Nah, kekuatan permintaan dan penawaran atau harga pasar. Inflasi itu adalah terlalu banyaknya uang beredar dalam masyarakat sehingga nilai tukar uang itu nanti rendah. Kemudian adanya peraturan pemerintah, adanya perubahan harga barang ekspor. Nah, ini semua yang menyebabkan terjadinya naik atau turunnya kurs valuta asing itu sendiri. Baik, saya rasa cukup jelas itu, kita masuk ke sistem kurs tetap. Nah, jadi sistem kurs itu nanti ada tiga, ada sistem kurs tetap, ada sistem kurs mengambang bebas, ada sistem kurs mengambang terkendali. Nah, kita lihat satu persatu. Oke, saya akan jelaskan berdasarkan kurva supaya lebih mudah dipahami ya. Nah, coba saya gambarkan kurvanya ya. Katakan pemerintah kita kan di sini kan kita membahas tetap. Artinya pemerintah menetapkan berapa itu $1 contoh ya. Katakan pemerintah menetapkan $1 itu sama dengan Rp8.000. Nah, maka akan terbentuklah harga keseimbangan. Nah, ini adalah demand, garis demand atau D0. Kemudian ini supply, maka garis perpotongannya adalah disebut dengan equilibrium atau harga keseimbangan. Nah, ini dia ya. Oke. Sekarang katakan naik permintaan. Tentu kurvanya akan berubah. Nah, ini dia. Ya. Dari D0 ke D1 kan gitu ya. Oke. Nah, maka dia akan membentuk equilibrium yang baru, harga keseimbangan yang baru. Tetapi kan pemerintah pengen tetap. Lalu bagaimana caranya? Nah, jadi kelebihan permintaan itu nanti akan ditanggulangi oleh pemerintah, di mana pemerintah akan menjual valuta asing supaya tetap seperti ini. Nah, jadi harga keseimbangan tetap di sini. Oke. Nah, jadi yang ini bagaimana kelebihannya nih? Nah, itulah yang ditanggulangi oleh pemerintah. Oleh sebab itu nanti makanya sistem kurs tetap ini kekurangannya itu adalah negara harus memiliki devisa yang cukup banyak ya. Oke. Baik. Keterangannya nanti bisa kalian baca di sini. Kita lihat bahas dulu apa kelebihannya. Nah, kelebihannya tentu memberikan kepastian terhadap nilai tukar karena dikendalikan oleh pemerintah. Kekurangan itu yang saya katakan tadi, bahwa negara harus memiliki uang banyak. Itu inti daripada sistem kurs tetap. Oke, paham? Kita masuk yang kedua ya. Kita masuk yang kedua. Sistem kurs yang kedua ya. Nah, sistem kurs yang kedua namanya adalah sistem kurs bebas mengambang. Nah, coba saya gambarkan lagi grafiknya. Kalau kurs bebas mengambang ini tidak ada intervensi pemerintah, itu maksudnya ya, itu perbedaannya dari yang tadi. Nah, ini dibiarkan oleh kekuatan pasar atau permintaan dan penawaran. Nah, katakan yang pertama seperti 6.000 itu $1. Oke, terjadi perubahan, rupiah melemah, ya, naik, permintaan naik terhadap valuta asing, maka terbentuklah equilibrium yang baru. Oke, nah ini dia dari E0 menjadi E1. Oke, nah ada kalanya rupiah menguat. Nah, maka terbentuk juga yang namanya equilibrium yang baru. Seperti itu ya. Oke, ini dia. Nah, kalau menguat tadi ke sini dia, nah, melemah rupiahnya, terjadi perubahan. Nah, ini dibiarkan. Nah, ini bisa naik terus. Nah, ini bisa turun. Nah, jadi di sini tidak ada intervensi pemerintah. Oke. Nah, dan inilah yang dipakai oleh Indonesia ya. Inilah yang kita pakai. Itu dimulai dari tahun 1997 ya. Kita memakai sistem ini sampai sekarang. Oke, kita lihat bahwa kurs bebas bergerak naik turun ya tanpa adanya campur tangan pemerintah. Nah, kurs bergerak naik turun sesuai dengan kekuatan tarik menarik antara permintaan dan penawaran ataupun pasar. Nah, sistem kurs ini sering disebut dengan sistem kurs mengambang. Oke, paham ya? Apa kelebihan dan kekurangannya? Bisa kalian baca di sini. Yang pertama itu nanti adalah pemerintah tidak perlu menyediakan cadangan devisa seperti sistem kurs tetap tadi ya. Nah, tidak ada pasar gelap, tidak ada defisit dan surplus neraca pembayaran. Tetapi ada kekurangannya. Kekurangannya itu mudah sekali berubah-ubah. Nah, itu sebabnya di Indonesia itu jangankan dalam hitungan bulan, hitungan per jam pun terkadang nilai tukar kita itu bisa berubah ya, terutama terhadap dolar. Oke, anakku sekalian, kita masuk yang ketiga, sistem kurs mengambang terkendali. Nah,
Mengambang terkendali artinya dibiarkan dia berkembang sesuai dengan kekuatan pasar, tetapi dalam koridor ataupun jumlah tertentu. Nah, misalnya 8.000 hanya bisa tambah 80. Nah, dari kalau turun berkurang hanya bisa berkurang 80, dibatasi ya. Nah, kalau udah 90 nggak bisa lagi nanti. Nah, ini dia. Oke, kita next. Pada sistem ini, tinggi rendahnya itu kurs itu ditentukan oleh mekanisme pasar, yakni ditentukan oleh kekuatan tarik-menarik antara permintaan dan penawaran. Akan tetapi, nah ini kata kuncinya, akan tetapi dalam sistem ini pemerintah masih dapat mengendalikan tingkat kurs bila kurs bergerak naik terus ataupun turun. Nah, melampaui batas yang sudah ditentukan. Nah, batas yang ditentukan itu adalah ini dia, batas yang ditentukan maksudnya ya. Oke. Nah, contohnya diterapkan oke. Nah, ini kalian bisa nanti baca contoh ya. Oke. Saya rasa anak saya sudah paham lah ya. Nah, kata kuncinya tadi ada 3 sistem kurs ya. Kurs tetap, kurs mengambang bebas, kemudian kurs mengambang terkendali. Nah, saya rasa itu saja materi kita untuk kali ini. Sebelum saya tutup pembelajaran ini, di sini saya sudah bikin uji kompetensi, coba kalian kerjakan. Buatlah resume ya, ringkasan tentang nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat selama bulan Maret tahun 2020. Nah, coba nanti kalian resume. Maksudnya coba nanti kalian cari datanya ini di internet ya, cari datanya di internet. Oke. Nah, nanti di internet itu akan munculkan yang namanya grafik daripada perkembangan kurs atau nilai mata uang rupiah kita terhadap dolar ya, terhadap dolar. Oke. Nah, jadi kalau misalnya nanti tanggal sekian, nah dolar rupiah sangat jatuh, melemah. Nah, coba kamu cari apa alasan kenapa dia melemah. Ya, apakah karena COVID-19? Oke. Nah, di mana dia nanti paling berpengaruh, coba kasih alasan. Itu yang diminta di uji kompetensi ini ya. Kalau kurang jelas nanti boleh tanyakan saya di WA atau di nomor saya ya. Nah, saya rasa itu saja materi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemulah di materi berikutnya ya. Selamat belajar ya untuk semuanya. Oke.